Shalom teman-teman, perkenalkan nama saya Maria Listia Haneloi, MPM 12170061, semester 7, program studi agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Negeri Timur. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang pengaruh subsidi ekspor terhadap kurva ekuilibrium. Pengertian subsidi ekspor. Subsidi ekspor adalah pembayaran langsung atau pemberian keringanan pajak dan bantuan subsidi kepada para eksportir atau calon eksportir nasional, atau pemberian pinjaman bantuan berbunga rendah kepada para pengimpor asing dalam rangka memacu ekspor suatu negara. Pengertian subsidi ekspor menurut Salvatore tahun 1996. Pemerintah memberi subsidi ekspor dalam berbagai cara. Di antaranya, yang pertama, menggunakan uang untuk pembayaran pajak, untuk memberi pinjaman dengan bunga yang rendah kepada para eksportir atau kepada para pelanggan di luar negeri. Yang kedua, pemerintah ikut serta mengeluarkan biaya promosi langsung atas nama para eksportir, mengiklankan produk-produk di luar negeri, dan menyediakan informasi mengenai kemungkinan pasar ekspor. Kurva ekuilibrium akibat subsidi ekspor. Kurva di samping ini misalkan kurva yang menggambarkan tentang negara Indonesia dan komoditi beras. Garis DX yang ini merupakan kurva permintaan, sedangkan SX adalah kurva penawaran. Pada perdagangan bebas, negara Indonesia berada pada harga dunia yaitu sebesar 300 US dollar. Di sini saya salah tulis, harusnya US dollar. Harga dunia untuk komoditi beras sebesar 300 US dollar. Indonesia akan memproduksi beras sebanyak 40.000 ton. 40.000 ton di sini, di mana konsumsi sendiri hanya 20.000 ton. Indonesia memproduksi 40.000 ton beras, tetapi yang dikonsumsi hanya 20.000 ton, sedangkan sisanya diekspor. Bila berada di titik E, titik keseimbangan, titik singgungnya berarti titik E, berarti Indonesia merupakan negara pengekspor, bukan negara pengimpor. Diasumsikan sebagai negara kecil, pemerintah memberikan subsidi sehingga harga yang diterima produsen domestik meningkat menjadi 60 US dollar. Dan Indonesia akan meningkatkan produksi sebesar 60.000 ton dalam rangka memanfaatkan harga yang lebih tinggi. Indonesia karena setelah diberlakukannya subsidi ekspor menjadi 600 US dollar, Indonesia meningkatkan produksi dari 40.000 ton menjadi 60.000 ton untuk memanfaatkan harganya yang tinggi. Dengan adanya subsidi ekspor, harga naik, otomatis Indonesia akan meningkatkan produksinya juga, produksi berasnya. Tingkat konsumsi menurun menjadi 500 US dollar. Kalau di sini berada di sekitar sini berarti 500 US dollar. Sedangkan ekspor ditingkatkan menjadi 600 ton. Harga menurun, tapi ekspornya di sini tetap
60.000, ekspornya tetap 60.000 ton. Sehingga kenaikan komoditi beras menguntungkan produsen domestik, tetapi konsumen dirugikan. Di sini kan harganya menurun menjadi 600 US dollar, tapi produksinya tetap ditingkatkan menjadi 60.000 ton, sehingga produsen yang diuntungkan sedangkan konsumen dirugikan. Secara keseluruhan, perekonomian Indonesia akan rugi karena harus menanggung biaya subsidi. Harganya sebenarnya 500, dinaikkan menjadi, setelah diberlakukannya subsidi ekspor, harga menjadi 600 US dollar, otomatis pemerintah yang akan menanggung biaya subsidi. Kerugian yang dialami konsumen domestik. Kerugian yang dialami konsumen domestik berada pada daerah A dan B. Di sini karena harga dunianya 300 US dollar. Setelah diberlakukan subsidi ekspor, harganya naik menjadi 600 US dollar, otomatis konsumen mengalami kerugian di daerah A dan B karena harganya di atas 300 US dollar. Sedangkan keuntungan yang diperoleh produsen itu di daerah A, B, dan C, karena di sini dia sudah harganya sudah di atas 300 US dollar, harga dunianya adalah 300 US dollar. Karena diberlakukannya subsidi ekspor, harga naik menjadi 600 US dollar, maka keuntungan produsen berada di daerah A, B, dan C. Sedangkan kerugian yang dialami pemerintah berada di daerah B, C, dan D, karena pemerintah yang harus membiayai subsidi ekspor. Subsidi ekspor itu yang membiayai adalah pemerintah, jadi pemerintah mengalami kerugian di daerah sini. Harga dunianya ada 300 US dollar, di atas itu pemerintah yang menanggung biaya subsidi ekspor. Jadi subsidi ekspor di sini yang mengalami keuntungan adalah produsen. Hanya produsen yang mengalami keuntungan, sedangkan konsumen domestik dan negara mengalami kerugian. Sekian dan terima kasih.